Sore guys, tentu ketemu lagi nih dengan channel Sajak Volta guys. Saya pegang berapa defrost yang berbeda-beda. Ngapain sih defrost kerja di kulkas? Jadi kalau kena titik dingin tertentu, ini akan nyambung. Anda bisa tes tapi jangan di gelas. Anda bisa tes jangan di gelas yang isi es. Anda tes di esing kulkas evap satu pintu, kemudian Anda tindihin atau tumpuk dengan sebuah piring atau apa, kemudian pelat ini ditempel di esing kulkas satu pintu, ini baru bisa nyambung. Itu pun selang berapa menit. Artinya kalau Anda ngetes seperti ini akan menemukan bahwa si defrost ini sudah pasti titik dingin paling dingin ini baru nyambung. Jadi Anda ngetes gelas ini lama, ini bisa nggak nyambung. Tapi itu tidak, saya membicarakan masalah sistem. Kenapa kulkas seminggu baru pembekuan setelah Anda ganti komponen? Ini misalkan 1 minggu baru ngeblok lagi setelah Anda ganti diantaranya komponen, ada timer, defrost, fuse, bahkan heater. Apa sebabnya? Saya tidak bicara masalah kipas ini mati. Saya tentu bicara kipas ini hidup guys. Jadi sistem ini, di sistem pembekuan ini bisa Anda baca, ini langsung Anda baca dan masuk ke memori Anda. Ini tentu sudah saya uji dan sudah pasti saya teliti. Jadi ini untuk para pemula ini tepat sekali nih. Kalau ada kendala 1 minggu ini baru timbul blok es. Saya akan bicara yang lain dulu ini. Kalau heater ini tidak bekerja, entah ini fuse putus, si timer ini tidak mau pindah ke posisi heater, ini jelas 1 hari langsung pembekuan. Kalau si heater ini tidak bekerja, artinya ini tidak panas. Entah ini fuse atau timer ini tidak mau pindah ke defrost, ini 1 hari saja sudah pasti di evap 2 pintunya akan ngeblok. Saya tidak bicara defrost ini urutannya. Kalau 1 hari ini ngeblok es, servis sekarang Anda ganti, kemudian paginya ngebel atau sorenya nutup lagi di evap 2 pintu, ini sudah pasti ini masalahnya si heater ini tidak bekerja. Saya ulangin lagi, kenapa heater ini tidak bekerja? 1, ini misalkan putus. Kalau nyambung juga ntar saya terangin. Kalau putus sudah pasti sehari ngeblok es karena heater ini tidak bekerja, kemudian tidak panas. Kalau heater ini nyambung, tentu hanya ada 2 ini. Fuse putus, timer ini tidak mau pindah ke defrost. Jadi timer ini posisinya di kompresor terus, proses dingin terus. Atau Anda salah 31 Anda ganti 41, Anda bakalan habis ini, beku terus ini sehari saja sudah beku terus. Atau sebaliknya 41 Anda ganti salah, misalkan diganti 31, ini sudah pasti ngeblok terus. Jadi kalau pembekuan dalam 1 hari, hitungannya 1 hari lah, misalkan dandan sekarang, besok sore ngebel tidak dingin lagi di bawahnya, ini sudah pasti heater ini tidak bekerja. Saya sudah terangin tadi, ini berapa komponen, ini hanya ada 2 yang pasti ini bermasalah kalau heater ini hidup. 3, kalau heater ini putus, Anda nggak ukur dan nggak tes, ini berarti 3 dengan si heater, berarti hanya
heater, fuse, dan timer tentunya. Kalau 1 hari ini pembekuan, tapi ini 6 hari baru pembekuan. Kalau dari data saya yang sudah diuji dari tadi, bahwa defrost ini nempel dingin, defrost ini nempel dingin, bukan di gelas diisi es. Ini lama tidak nyambung ini defrost kalau dimasukin ngetesnya diisi di gelas es. Anda ngetesnya di evap kulkas 1 pintu yang baru esing, Anda tempelin ini pelat ini. Anda tutupin piring atau tindihin piring, ini sudah pasti hitungannya ini tidak seperti yang di gelas. Artinya ini nyambung. Mau nyambung dan lebih cepat. Artinya lagi, berarti si defrost ini harus kena dingin, titik super dingin. Kalau 1 minggu baru ngeblok es, ini dari data tadi, dari data-data komponen tadi, ini sudah pasti masalahnya di defrost, guys. Sudah saya jamin masalahnya di defrost. Kalau 1 minggu ini baru pembekuan. Ini kalau masalah defrost ini ada 2 masalah. 1, di atas ada es, sisa heaternya hidup, tapi ada tumpukan es ini. Tapi ini bukan mampet, saya tidak bicara mampet dan kipas ini. Esing tetap sampai bawah. 1 ini di bagian atas ini, U1 ini ada blok es, numpuk di bawah, hilang karena heater. Ini berarti defrostnya ini cepat mutus. Kalau dari data 2 ini 1 minggu baru pembekuan dan sisa es di esing di evap ini 1 U saja, di bawahnya tidak ada es, ini tetap saja ini masalahnya di defrost. Saya 1 ini yang defrost 1 minggu pembekuan, ini masalahnya di defrost, guys. Jadi defrost ini kurang nempel di titik dingin tertentu, jadi kurang tepat menempatkan si defrost ini pada titik dingin tertentu di evap kulkas 2 pintu. Ya Mas, Jagung, kalau Anda ngelihat 2 pintu ini ada yang namanya akumulator, usahakan Anda ini nempel di titik dingin dan posisi besi ini nempel dan diikat, atau yang kira-kira belakang ada tedengan. Karena defrost ini kalau cepat mutus atau cepat nyambung, ini tentu ada masalah. 1, karena kurangnya nempel kadar dingin. Jadi kalau misalkan logikanya seperti ini, kalau di titik dingin paling dingin, posisi heater ini pas timer ini pindah ke heater, ini sudah pasti ini nyambung, karena posisinya ini sudah nyambung, guys. Oke, karena suhu kena titik dingin tertentu. Misalkan logikanya kalau di evap bagian atas ini masih ada sisa es, kemudian di bagian bawah ini sudah longgar kena panas, ini logikanya mudah. Berarti si defrost ini tetap saja cepat memutus, sehingga si defrost ini tidak nyambung lagi ke heater. Defrost ini sama semua, guys. Jadi enggak model kayak apapun, yang namanya defrost ini harus kena titik dingin suhu tertentu. Kalau tidak kena titik dingin tertentu, ini belum tentu pas posisi timer di heater ini pas nyambung masalahnya, sehingga ini bekuan es ini akan telat. Jadi telat antara nyairin es dengan ke kompresor, sehingga numpuk bekuan es, kira-kira seperti itu.
Jadi berapa komponen ini yang sudah saya uji? Ini saling berkaitan, tetapi ini kunci-kuncinya ini tetap saja kalau 1 minggu pembekuan di kulkas 2 pintu ini hanya ada 2. Kalau di komponen ini, di no-frostnya ini, defrost kurang tepat, kemudian timer ini bukan timer, si termostat ini putarannya terlalu full. Jadi kalau Anda mau uji putaran termostat Anda titik tengah dan defrost, cari di titik paling dingin di evap kulkas 2 pintu guys. Walaupun sepele seperti ini guys, tapi ini sudah pasti kalau Anda dapat order seperti ini, anaknya minta jajan tentu tidak bingung. Ilmu sepele seperti ini luar biasa untuk Anda. Tidak ada yang ngajarin sedetail ini. Ini untuk Anda para pemula guys. Malam guys.